Mengejutkan, respon Yoni Dores usai sang asisten pribadi bernama Pepi meminta maaf kepada Lesti Kejora atas pernyataannya yang dituding keras karena seakan marah-marah kepada Lesti. Yang lebih mengejutkan lagi, pengakuan Yoni Dores melalui kuasa hukumnya usai diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya kemarin. Benarkah Yoni Dores tidak ada tuntutan nilai komersial di balik gugatan pidananya atas Lesti Kejora? Benarkah Yoni Dores hanya mengajak Lesti untuk berkomunikasi, bahkan bisa melalui telepon, maka gugatan pidana Yoni Dores akan hilang? Seperti apa tanggapan pihak Yoni Dores terkait tuduhan bahwa ada tuntutan nilai hak cipta di balik laporan pidananya atas Lesti? Seperti apa pula permintaan maaf asisten pribadi Yoni Dores kepada Lesti Kejora? Seperti apa tanggapan Iis Dahlia dan sejumlah artis atas prahara hak cipta antara Yoni Dores versus Lesti Kejora saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hukum terkait hak cipta antara penulis lagu Yoni Dores versus Lesti Kejora hingga kini masih bergulir. Kemarin, giliran kuasa hukum Yoni Dores yang diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan pidana yang dilayangkan Yoni Dores atas Lesti Kejora. Kuasa hukum Yoni Dores menanggapi aksi permintaan maaf Pepi selaku asisten pribadi Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Menurut kuasa hukum Yoni Dores, pihaknya tidak tahu menau terkait langkah asisten pribadi Yoni Dores tersebut, karena asistennya bukanlah kliennya. Menurutnya, kliennya hanya meminta informasi saja dalam hal ini mau mengajak Lesti untuk berkomunikasi. Karena menurutnya selama ini Lesti Kejora menyanyikan lagu ciptaannya, namun yang ia amati pencipta lagu tidak ditulis. Yoni Dores tidak pernah berbicara soal royalti. Menanggapi kabar bahwa lagu-lagu Yoni Dores diboikot di televisi, menurutnya tidak masalah. Karena harga diri sebagai pencipta yang kini ia persoalkan, apalagi lagu-lagunya sudah populer duluan oleh Iis Dahlia. Itu kabar dari mana? Asisten Yoni yang terkait perkataannya itu. Oh, perkataan asisten. Iya. Ya itu pun saya sendiri nggak tahu. Iya. Saya sendiri nggak tahu itu. Artinya Asistennya kan bukan klien saya. artinya di luar Bang ya? Di luar saya kan nggak tahu. Nggak mungkin dong kuasa hukum tahu semuanya. Berarti saya harus ngikutin dong kemana dia setiap hari. Mungkin bisa didengar ya dari podcast atau dari wawancara Pak Yoni sendiri. Dia cuma minta klarifikasi, minta informasi. Itu doang awalnya, sampai sekarang dia akan itu juga. Dia nggak pernah bicara real. Pak Yoni yang saya kutip bahwa kata-katanya cuma respon. Itu doang. Respon, itu doang. Nggak ada lagi yang lain. Cuma minta direspon kan. Kalau setelah direspon, kan bisa komunikasi kan kita. Bapak lihat kan di wawancara-wawancara yang sebelumnya, Pak Yoni selalu statement terakhir, apa kata-kata yang mau diucapkan ke Lesti? Respon, itu doang. Terbuka saya rasa. Kenapa? Nggak ada niat apa, nggak ada niat nominal di situ, nggak ada. Aneh juga kalau ketika tidak ada komunikasi. Justru karena keanehan itulah terjadi sampai ke titik ini. Kalau nggak ada yang aneh, nggak akan sampai titik ini. Ya kan? Jadi selalu nggak ada yang aneh, kalau calling aja dah, nggak akan sampai ada pelaporan. Itu bukan nggak ada masalah buat dia. Itu udah nggak ada masalah. Atau paling dia berkata, saya udah 70 tahun ini. Nggak ada masalah itu dia. Dia cuman ada hak azazi, hak harga diri dia gitu. Itu aja. Apalagi panggungnya dia udah senior banget.
kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan? Udah dipopulerkan oleh Isdalia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya memang baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Selanjutnya, kuasa hukum Yoni Dores saat ditemui di Polda Metro Jaya kemarin usai diperiksa sebagai saksi, mengungkap bahwa Yoni Dores tidak berniat mengambil nilai komersil dari laporan polisinya terhadap Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Sebab yang mengurus masalah royalti sudah ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional alias LMKN. Serta menurutnya dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi, hanya izinnya bukan nilainya. Ia menegaskan bahwa seandainya seorang itu sudah meminta izin, maka proses pidananya tidak akan bisa menjeratnya. Menurutnya tidak ada tuntutan nilai dari gugatan Yoni Dores, bahkan haram bagi Yoni Dores untuk menagih karena dirinya masih bisa mencari uang serta menurutnya di dalam laporannya tidak tertera nilai kerugian yang dialaminya. Sekarang kalau ngambil komersil dari mana? Sementara yang mengurus royalti itu ada LMKN. Dan dia tahu dia itu mah beres kok. Dan kedua, yang di undang-undang yang dilindungi apa? Izinnya bukan nilainya. Izinnya nilai. Seandainya seorang itu udah izin atau kuliah nunggu, pidananya nggak akan ketemu, nggak bisa. Orang udah ngomong izin kok. Nggak ada tuntutan nilai. Ya, nggak ada tuntutan nilai. Dari awal, dia boleh lihat di statementnya di wawancara, dia haram buat dia gitu loh. Dia masih bisa nyari duit, kan itu bahasanya. Nggak ada, makanya di dalam pelaporan itu berapa kerugiannya, nggak ada itu. Di sisi lain, Pepi yang notaben adalah asisten pribadi Yoni Dores sebelumnya dikabarkan bernada tinggi, bahkan marah-marah ketika berbicara terkait prahara Lesti Kejora versus Yoni Dores. Ia seakan-akan memarahi Lesti Kejora, hal itulah yang akhirnya diklarifikasi oleh Pepi 2 hari lalu. Selain meminta maaf kepada Lesti Kejora atas ucapannya yang seakan marah-marah dan mungkin dinilai keras, Pepi juga berharap masalah ini tidak meruncing. Karena Yoni Dores hanya menginginkan Lesti menemui Yoni Dores untuk mengklarifikasi, tidak menuntut hal lainnya. Menurut Pepi terkait ekspresinya, padahal apa yang terlihat dari raut wajahnya di layar kaca itu tidak terlepas dari hasil editan, sehingga dirinya terlihat seperti tengah marah-marah terhadap Lesti. Tak hanya itu, Pepi juga mengaku merasa senang karena LMKN ingin memediasi Yoni Dores dengan Lesti Kejora yang dinilainya sebagai tanggung jawab LMKN. Pepi juga mengakui bahwa pihak LMKN sudah menghubungi Yoni Dores menanyakan mengenai polemik yang terjadi. Tetapi yang disayangkan oleh Pepi adalah yang ditanyakan perihal performing rights. Padahal bukan hal itu yang dipermasalahkan Yoni Dores terhadap Lesti, melainkan mechanical right. Ya kita kan sesama manusia dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu soal doang. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Di Polda itu besok pengacara dipanggil. Setelah itu minggu depan Pak Yoni, setelah itu minggu depannya saya. Untuk memberikan keterangan. Memberikan keterangan terkait laporan yang kemarin dilayangkan ke Lesti. Jam berapa itu? Pagi ya. Untuk dimintain keterangan gitu ya? Iya, betul. Saya senang LMKM ingin memediasikan Pak Yoni dengan Lesti. Iya, senang sekali. Itu memang tanggung jawabnya LMKM. Tapi kenapa LMKM
Mas Dharma memberikan statement dulu sebelum ketemu langsung dengan Pak Yoni. Itu yang saya agak sedikit kecewa ya. Sehingga karena apa? Statement atau komen dari ketua LMKM itu sangat berpengaruh untuk giring opini penilaian Pak Yoni itu. Apalagi Mas Tito Sumarsono itu kan kawan sohibnya Pak Yoni Dores. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sih mediasi. Awalnya ya mereka bertanya masalah performing. Yoni bilang, gue nggak masalah performing. Dijelasin tuh, tapi masih aja ada kita lihat komen yang beda lah di sosmed atau di TV. Nah tapi kemarin Pak Yoni telepon saya, nih Pak Dharma sama Mas Tito telepon gue nih Fev, dia mau mediasiin kita semua, gimana menurut lo? Gue bilang ya udah oke aja, tinggal atur waktu. Mengejutkan, respon kuasa hukum Yoni Dores usai asisten pribadi Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti Kejora. Lantas, seperti apa tanggapan Iis Dahlia atas prahara hak cipta antara Lesti Kejora versus Yoni Dores? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Iis Dahlia yang notabene juga adalah penyanyi dan pernah menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ikut bersuara menanggapi prahara Lesti Kejora versus Yoni Dores. Iis Dahlia mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui dengan baik terkait prahara hukum antara Lesti Kejora versus Yoni Dores. Ia tidak tahu apa yang digugat Yoni Dores. Apakah karena Lesti menyanyi lagu ciptaan Yoni di televisi atau mengcovernya lalu memposting di platform lain? Namun yang mengejutkan terkait pengakuan Iis Dahlia bahwa dirinya pun hingga saat ini juga dilarang membawakan lagu ciptaan Yoni Dores di televisi. Meski mengaku merasa sedih atas hal tersebut, namun sejauh ini Iis Dahlia mengaku dirinya tidak mempermasalahkan hal itu. Terkait prahara yang dialami Lesti Kejora, Iis Dahlia mengaku Lesti sempat bercerita kepada dirinya bahwa Lesti disomasi. Tapi Iis Dahlia mengaku belum bertemu langsung dengan Lesti, sehingga ia tidak mengetahui dengan pasti seperti apa isi somasinya. Namun kepada Yoni Dores, Iis Dahlia juga mengaku dirinya belum bertanya seperti apa kronologi kasusnya. Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun nggak boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Prahara Lesti versus Yoni Dores tampaknya membuat Iis Dahlia selaku penyanyi dangdut senior juga ikut merasa khawatir alias resah dalam melakukan profesinya secara total dan profesional. Karena itu, Iis berharap agar hak penyanyi dan pencipta lagu benar-benar diatur dengan jelas dalam undang-undang dan tidak terjadi pasal yang menggantung sehingga menghadirkan multitafsir. Iis Dahlia juga merindukan kebersamaan antara sesama seniman, baik penyanyi, pencipta lagu, pemusik, dan sebagainya, di mana beberapa pihak tersebut sama-sama saling membutuhkan agar memiliki satu nafas dalam berkarya. Jadi aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti
undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur, aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKN, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau umpamanya kayak Mas Yorni atau apa mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau umpamanya mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Lesti hanya nyanyi di TV, orang yang memposting, atau Lesti membuat cover, posting di YouTube-nya dia. Karena setahu aku yang Lesti nyanyinya waktu di Indonesia. Jadi tapi aku nggak tahu nih yang dilaporkan kayaknya yang mana. Tapi aku sendiri pun karena kayak mau nyanyi lagu-lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan kayak gini. Jadi aku bener-bener nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kitanya enak gitu ya. Karena jujur kalau aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua, ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapat imbalan ya. Tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMK dan LMKN, justru karena aku sih pengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMK dan LMKN ini. Setiap kali menstruasi kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini gitu loh. Kalau aku kepengennya mudah-mudahan lah dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk undang-undang, untuk membuat undang-undang. Mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.